Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian zat. Ada di pelajaran IPA kelas 7 semester 1 di bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Mari kita simak. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Nah, jadi pemuaian ini disebabkan adanya kenaikan suhu. Nah, di mana pemuaian ini ada pemuaian zat padat pertama, kedua ada pemuaian zat cair, yang ketiga pemuaian zat gas. Oke. Nah, besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat, yaitu jika suhunya dinaikkan 1 derajat ya ini ya. 1 derajat Celcius ya, maksudnya bukan 10. Oke, kita langsung saja ke persamaan atau rumusnya. Nah, di sini sebelum ke rumus kita harus tahu dulu nih berapa koefisien zat padat ya. Tiap-tiap benda itu berbeda-beda. Contoh kaca biasa itu ini 0,00009 nih koefisiennya. Kemudian kaca pirek ini, aluminium ini, kuningan ini, baja ini, tembaga ini. Nah, ini tetapan koefisien yang untuk nantinya dimasukkan ke dalam rumus. Nah, penggunaan matematikanya seperti ini. Koefisien muai panjang ini adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Nah, jika dibentuk lambang ya ini koefisien sama dengan delta L ya per itu dibagi panjang mula-mula L0 ya kali delta T atau kenaikan suhu. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Nih, panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Jadi LT atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula atau L0. Nah, koefisien jadi gini, koefisien LT kurangi L0 ya, delta L ini sama aja delta L ini jika di rumuskan kembali menjadi delta LT ya, LT panjang akhir dikurangi panjang mula-mula per panjang mula-mula kali delta T. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini. Delta L sama dengan L0 plus L0 dikali delta T kali koefisien ya, koefisien delta T. Nah, ini rumusnya, yaitu rumus untuk pemuaian zat padat. Lanjut. Contoh soal. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Nah, koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Nah, hitung panjang aluminium itu pada suhu 80. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya apa. 100 ini merupakan panjang awal atau panjang mula-mula, yaitu 100 cm. Kemudian koefisien dari aluminium yaitu 0,00025 per derajat Celcius ya, per derajat Celcius. Perubahan suhu ini dari mana? Ini merupakan delta T ya, delta T ini yaitu 80 ya, suhu akhir dikurangi suhu mula atau suhu awal, yaitu 80 dikurangi 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakannya apa? Yaitu L ya, pertambahan panjangnya jadi berapa gitu. Jawab. Oke, jadi rumusnya LT ya, LT ini akhir sama dengan L0 plus L0 dikali koefisien dikali delta T. L0 nya berapa? 100 ya, ini 100 nih, 100 dimasukkan ke sini, L0 juga sama, tambah 100 dikali 0,00025 kali 50. Kita kesini dulu. Nah, di mana 0,00025 ini dikali 50 hasilnya adalah 0,00125. Nah, 0,00125 ini dikalikan 100 hasilnya yaitu 0,125. Nah, jadi tinggal ditambah saja 100 ditambah 0,125 hasilnya yaitu 100,125 cm. Nah, jadi pertambahan panjangnya ya, panjangnya hanya 0,125 cm, asalnya 100
asalnya 100 menjadi ini ketika suhunya dinaikkan gitu. Nah, ini contoh dari pemuaian zat padat pada aluminium. Lanjut ke pemuaian zat cair, di mana zat cair ini memiliki persamaan atau rumus, yaitu jika kita mencari besarnya muai volume, yaitu V sama dengan V0 dikali 1 plus ini bisa disebut koefisien atau gamma, koefisien dikali delta T. Nah, jika kalian ingin mencari pertambahan volume, nah delta T dikali koefisien dikali V0 ya, volume awal dikali delta T. Oke, ini keterangannya massa, ada V0, massa jenis, ada volume mula-mula, ada volume akhir, dan koefisien. Nah, di sini di tabel ini ada jenis zat yang memiliki koefisien ya. Setiap zat ini memiliki koefisien yang berbeda-beda. Ada aseton, parafin, alkohol, raksa, dan gliserin. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah panci berisi air penuh dengan volume 6 liter. Nah, air di dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Yaitu ini delta T ya, kenaikannya delta T-nya. Oke. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut? Nah, jika koefisien muai airnya itu 0,004 per derajat Celcius. Nah, diketahui volume awalnya itu 6 liter, kemudian kenaikan suhunya 80 derajat Celcius. Nah, koefisiennya 0,004 per derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah delta V. Oke. Volume air yang tumpah sama dengan pertambahan volume air akibat pemanasan. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Delta V sama dengan V0 kali koefisien dikali delta T. 6 ya, volume awalnya itu 6 liter, masukkan ke sini 6 liter, kemudian delta T atau koefisiennya ini masukkan ke sini, kemudian kenaikan suhu atau perubahan suhunya yaitu 80 derajat Celcius yang ini. Jadi 80 dikali 0,004 dikali 6 itu hasilnya adalah 1,92 liter. Nah, jadi volume air yang tumpah pada suhu 80 derajat Celcius ya, ketika dinaikkan 80 derajat itu sebesar 1,92 liter. Nah, ini contoh dari pemuaian zat cair. Lanjut ke pemuaian zat gas yang memiliki persamaan atau rumus hampir sama ya, delta V sama dengan V0 kali koefisien kali delta T. Seperti biasa ini pertambahan volume ya, volumenya delta V. V0 volume mula-mula dalam satuannya meter kubik ya, meter kubik koefisien, kemudian delta T kenaikan suhu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu ruangan berisi 50 meter kubik udara pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, berapakah volume udara dalam ruangan tersebut jika suhunya naik? Nah, naik ke 40, dari 25 ke 40. Jika koefisien muai udara adalah 0,00367 per derajat Celcius atau derajat Celcius min 1. Nah, diketahui volume mula-mulanya adalah atau V0-nya itu 50 meter kubik, kemudian delta T-nya yaitu 40 derajat Celcius dikurangi 25 yaitu 15 derajat Celcius. Koefisien muainya yaitu ini 0,00367. Oke, yang ditanyakannya adalah volume T ya, Vt atau volume akhirnya. Oke, jawab kita masukkan ya, Vt kurangi Vt dikurangi 50 meter kubik sama dengan 50 meter kubik dikali koefisien dikali kenaikan suhu atau perubahan suhu sama dengan Vt kurangi 50 sama dengan, nah hasil ini dikali ini yaitu 2,7525 meter kubik. Nah, kemudian Vt berapa? Tinggal ini dikali ke sini, ditambah ke sini. Ini ditambah ke sini, pindah ke kanan, jadi hasilnya yaitu 52,7525 meter kubik. Jadi volume udara setelah pemuaian adalah 52,7525 meter kubik.
Nah, jadi inilah contoh soal dari pemuaian zat gas. Jadi hampir sama ya antara zat padat, zat cair, dan zat gas karena ada koefisien yang berbeda gitu dan dipengaruhi oleh perubahan atau kenaikan suhu. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.